Halo, selamat bertemu kembali. Kita akan belajar mengenai sumber dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu banyak dihasilkan atau bersumber dari gas alam dan minyak bumi. Ini ya. Nah, ini contoh bagaimana dari minyak bumi itu melalui destilasi bertingkat, dia dipisah-pisahkan menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana sesuai dengan titik didihnya masing-masing, ya. Nah, berikutnya kegunaan senyawa hidrokarbon. Kalau diperhatikan nanti akan dijelaskan senyawa hidrokarbon itu ada yang kegunaannya spesifik, ya, dalam berbagai bidang tertentu. Ada juga yang sebagai bahan baku untuk membuat zat lain. Jadi sebenarnya dia bukan hidrokarbon, tapi dia dibuat dari senyawa hidrokarbon. Nah, kita masuk pada alkana. Alkana itu banyak digunakan untuk bahan bakar ya, seperti LPG itu berisi propana dan butana. Bensin itu dari yang karbonnya 8 ya, isooktana misalnya. Aftur juga demikian ya. Ini juga adalah senyawa hidrokarbon yang ini semua bisa dihasilkan dari minyak bumi atau dari gas alam. Nah, dari alkana bisa juga dihasilkan hidrogen. Jadi alkana itu kaya akan hidrogen ya. Jadi dia bisa menjadi sumber hidrogen. Nah, untuk apa? Untuk membuat macam-macam. Bisa untuk membuat amonia. Amonia sendiri dalam bidang kimia itu banyak sekali kegunaannya untuk membuat macam-macam senyawa kimia yang diperlukan ya. Nah, amonia atau hidrogen dan amonia ini nanti akan digunakan untuk membuat pupuk ya, mungkin pupuk NPK dan lain-lain. Nah, dari alkana bisa juga menjadi bahan baku senyawa organik lain. Senyawa organik lain itu seperti alkohol, asam cuka, dan berbagai jenis senyawa organik lainnya. Bisa juga bahan baku di dalam industri, misalnya industri untuk pembuatan karet, plastik, deterjen, obat gosok, minyak rambut, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satu fraksi minyak bumi yang merupakan alkana juga itu misalnya aspal, pelumas, lilin ya. Nah, ini semua kalau kita bayangkan sangat banyak sekali ya aplikasinya dalam kehidupan kita. Nah, dari alkana, melalui proses cracking, kalian masih ingat ya cracking itu pemecahan rantai yang panjang ya dari misalnya dari alkana itu dapat dihasilkan alkena. Alkena sendiri ya bahan bakar industri, misalnya tadi karet sintetik, plastik, alkohol dan lain-lain. Alkena juga bisa digunakan untuk membuat macam-macam ya, misalnya plastik, pipa pralon melalui polimerisasi, teflon, bahan karet ini ya. Dan lain-lain. Nah, alkuna sendiri juga banyak kegunaannya tentunya ya. Nah, kita lihat dalam industri ya. Nah, ada gas yang dipakai industri itu gas asetilena. Asetilena sendiri nama lain dari etuna ya, atau asetilen ini ya. Nah, kita dapat membuat asetilen dari reaksi dari batu karbit atau kalsium karbida yang direaksikan dengan air. Nanti akan dihasilkan gas etuna dan air kapur atau CaOH 2 kali. Etuna itu rumusnya C2H2 ya. Nah, untuk apa gas etuna? Nah, gas etuna ini sering digunakan untuk mengelas logam ya. Nah, misalnya ketika orang misalnya mau menyambungkan logam atau untuk membuat pagar seperti itu ya. Dan juga gas asetilena itu dapat digunakan untuk mematangkan buah. Ya, jadi kita kenal ada istilah buah karbitan ya. Nah, itu seperti ini ya. Misalnya pisang atau buah-buahan yang lain. Nah, biasanya buah-buah yang matang atau agak busuk begitu ya, juga mengeluarkan gas asetilena. Jadi jika ada buah-buah lain yang belum matang, kita dekatkan pada buah yang sudah matang ya. Nah, itu bisa mereka juga menjadi cepat matang gitu ya. Nah, produk-produk senyawa turunan hidrokarbon yang lainnya dan tadi juga mungkin telah dijelaskan ada formaldehida untuk pengawet, ada iodoform ya. Nah, ini tadi produk-produk hidrokarbon yang lainnya seperti serat yang dijadikan benang, kain ya. Terus ini ada pewarna, ada sabun,
plastik ya, atau kaca yang dari plastik, terus serat-serat untuk bantal seperti itu ya. Nah, ini semua dan masih banyak lagi produk-produk dari senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu memang sangat erat sekali di dalam kehidupan kita.